tapi tak bisa menikmati jalan tol. Saya ketemu tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salahin diri becak. Maksudnya bukan di situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Kritik Caimin soal pembangunan jalan tol disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi Senin lalu. Kritik Cawapres nomor urut 1 soal tol ini juga mendapat respons dari berbagai pihak seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Oleh tukang beca ini sebenarnya mengkritik kebijakan Jokowi atau merupakan bagian dari adu gagasan perubahan yang selalu diusung oleh Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat Mas Yasir. Anda membacanya seperti apa nih kritikan Caimin soal tukang beca yang tidak bisa menikmati jalan tol? Saya kira dua hal. Pertama, ini kan meneguhkan posisi Muhaimin Iskandar sebagai sosok yang berada di garis poros perubahan bersama dengan Anies Baswedan. Jadi wajar kalau kemudian narasi-narasi dan diskursus politik yang dibangun adalah narasi yang cukup tajam mengkritik kebijakan politik pemerintah. Dalam hal ini tentu Jokowi ya. Karena kalau kita hitung satu persatu misalnya, secara paralel Anies Baswedan misalnya juga mengkritik IKN, bahwa dana IKN itu alangkah lebih baiknya kalau dipergunakan untuk masyarakat sekitar yang memang masih belum tersentuh oleh pertumbuhan, yang masih belum tersentuh oleh pembangunan apapun. Bahkan dalam waktu yang berdekatan misalnya, Muhaimin Iskandar mengatakan, masih di konteksnya di Bekasi, Muhaimin mengatakan mall-mall di Bekasi itu megah dan hebat, tapi kantong warganya itu tipis-tipis. Ini kan satu positioning politik. Bapak Anies sebagai kandidat capres nomor urut 1 adalah posisi yang cukup diametral, mengkritik segala hal kebijakan politik Jokowi yang dinilai dalam konteks tertentu itu tidak terlampau memberikan dampak positif, terutama bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi kelas menengah ke bawah. Apakah ini secara tidak langsung, Mas Adi, maaf saya potong, apakah ini secara tidak langsung memperjelas kedudukan Muhaimin Iskandar dan juga PKB dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo saat ini? Ya, saya kira memang ini justru mempertebal posisi PKB Muhaimin Iskandar sebagai poros perubahan yang memang dalam banyak hal cukup kritis dengan kebijakan politik Pak Jokowi, termasuk infrastruktur. Karena kalau bicara tentang tol yang tidak bisa dinikmati oleh tukang becak, ini kan satu pesan politik yang lain bahwa infrastruktur politik, termasuk infrastruktur fisik seperti jalan gitu ya, selama ini memang manfaatnya hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan kelas menengah ke atas, orang kaya dan orang yang punya duit untuk mengakses jalan tol. Ini kan jelas posisi Caimin. Tapi yang kedua menurut saya begini, bagi saya ini semacam pemanasan politik ya di menjelang debat kandidat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember nantinya. Karena kan kita tahu bahwa temanya itu terkait dengan investasi, terkait dengan pembangunan, dan terkait dengan bagaimana pembangunan ekonomi ke depan. Jadi saya justru berharap gitu ya, karena di situ ada sosok Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu adalah replika dari politik Jokowi pemerintahan saat ini. Muhaimin harus berani menyampaikan secara terbuka bahwa pembangunan politik, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi selama 9 tahun belakangan ini adalah tidak terlampau menguntungkan oleh kelompok-kelompok kecil, termasuk misalnya sepinya investasi yang datang di IKN. Berarti nanti pada saat debat, menurut Anda, Mas Adi, kritikan seperti ini akan lebih lantang lagi, lebih tegas lagi akan disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, dan fokusnya ataupun lebih ditujunya itu kepada Gibran Rakabuming Raka ya? Ya, saya kira memang layaknya sebuah debat, memang harus ada statement-statementnya, pertanyaan-pertanyaan kritisnya untuk menguliti semua persoalan kebangsaan yang ada di negara ini. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya padat dan kritis, tapi tujuannya untuk memperbaiki kondisi di Indonesia.
Untuk apa Mohaimin Iskandar misalnya mengkritik infrastruktur pemerintah? Untuk apa mengkritik IKN? Untuk apa mengkritik bahwa disparitas ekonomi saat ini cukup jauh ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau dalam debat kandidat nantinya tidak bisa menyampaikan secara terbuka kepada Gibran yang kita tahu adalah sebagai prestasi politik dari banyak korupsi. Oleh karena itu dalam debat kandidat capres nantinya Mohaimin harus tegas, kritis dan cukup vulgar mestinya menyampaikan bagaimana portofolio politik kubu perubahan memperbaiki nasib bangsa, infrastruktur yang dibangun itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan bisa dinikmati untuk semua kalangan. Karena bagi saya percuma kalau ngomong di depan panggung, percuma kalau ngomong ini tidak langsung disahuti oleh kubu pemerintah. Tentu dalam hal ini kita berharap dalam debat kandidat Mohaimin akan sahut-sahutan dengan Mas Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Ini berbicara soal kritikan nih Mas Adi, kalau kita lihat pemberitaan saat ini dan menjelang debat cawapres, debat kedua ini, kritikan itu lebih banyak disampaikan oleh Anies Baswedan maupun Mohaimin Iskandar, dan yang ditujukan juga bisa koreksi kalau salah, spesifiknya ke capres nomor urut 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ya memang tidak bisa dibantah ya, karena kalau kita lihat satu persatu yang dilihat publik sebagai representasi politik dari Jokowi per hari ini adalah kubu nomor 2, yaitu kubunya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi segala hal terkritik dengan ekonomi, tentang pembangunan, tentang investasi, termasuk tentang demokrasi, pasti itu dialamatkan secara terbuka kepada kubu nomor 2. Ini yang saya kira memang semakin jelas di mana posisi perubahan dan di mana posisi pemerintah, yaitu perubahan di kubu nomor 1 dan kubu posisi pemerintah ada di nomor 2. Ganjar Pranowo dalam posisi melanjutkan dan perbaikan. Ada sisi baik yang dilanjutkan dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi kalau ada sesuatu yang memang perlu perbaikan secara maksimal, akan diperbaiki secara tuntas dan tentu saja dengan cara-cara yang mereka sebut sebagai cara-cara sukses dan cepat itu, Mas. Jadi bagi saya sebenarnya kritik Caimin ini adalah semacam warming up menuju debat kandidat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan pada lusa nanti, 2 hari yang akan datang. Tentu publik berharap Caimin jangan hanya bicara di panggung-panggung di depan pendukungnya saja mengkritik Pak Jokowi dan pemerintah, tapi berani bicara langsung di depan anaknya Pak Jokowi, yang di situ adalah ada Gibran Raka Buming Raka yang nantinya pastinya sangat siap akan berhadapan-hadapan dengan Mohaimin Iskandar dan Mahfud MD. Baik, kita nantikan apakah kritikan-kritikan dari masing-masing cawapres ini, khususnya Mohaimin Iskandar yang kita bahas saat ini nanti